Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan SKN Channel. Oke, untuk anak-anakku terkhusus untuk kelas 10, kita kemarin sudah belajar mengenai definisi nilai mutlak dan konsep nilai mutlak. Kita ulas sebentar. Apa sih nilai mutlak itu? Ya, tepat sekali. Nilai mutlak adalah suatu alat untuk mempositifkan suatu bilangan atau suatu nilai. Ya, kali ini kita akan membahas materi persamaan nilai mutlak. Untuk lebih lanjut agar kalian paham, silakan simak video berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di persamaan nilai mutlak, Bu Siska sudah tuliskan definisi nilai mutlak agar kalian ingat. Di sini ada mutlak X bernilai positif untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan bernilai negatif untuk X kurang dari 0. Di sini ada contoh, Bu Siska kasih contoh. Yang pertama, mutlak X sama dengan 4. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, di sini disuruh cari nih, X di sini berapa ya jika hasilnya sama dengan 4. Maka di sini untuk X sama dengan 4 bernilai jika X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Kenapa seperti ini? Jika X-nya kita substitusikan ke sini, dia 4, maka di sini mutlak 4 ini sama dengan 4. Benar? Ya, benar. Nah, satu lagi, ada 2 ya. Untuk yang positif 4. Nah, ini kan makanya Bu Siska tulis di sini definisi untuk nilai mutlak agar kalian lihat aturannya. Yang pertama untuk yang aturan positif dan yang kedua untuk aturan yang negatif. Nah, maka di sini untuk yang positif, yang kedua untuk negatif. Kalian substitusikan, benar nggak sih? Kalau kalian masukkan ke sini X kalian ganti min 4, maka menghasilkan 4. Mutlak min 4 sama dengan 4. Benar ya? Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 4,4. Oke, paham ya? Coba contoh kedua. Bu Siska punya contoh mutlak A misalkan sama dengan negatif 2. Apa? Iya, di sini tidak ada penyelesaian. Kenapa? Kenapa yo? Nah, ingat aturannya. Aturannya adalah nilai mutlak selalu positif. Maka di sini nggak ada negatif. Maka ini soalnya tidak ada penyelesaian. Oke. Itu ya. Oke, contoh selanjutnya yaitu mutlak X ditambah 4 sama dengan 6. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama untuk kemungkinannya adalah yang bernilai positif. Maka X ditambah 4 sama dengan 6. Tetap. Nah, maka di sini kita ingin mencari si nilai X-nya. Maka 4 pindah ruas atau sama-sama kurang 4 gitu, ruas kiri dan ruas kanan sama dengan 6, 4 kita pindahkan ruas dari positif menjadi menjadi min 4. Maka X sama dengan
2. Seperti itu. Nah, kemungkinan yang keduanya itu bernilai negatif. Nah, ini X ditambah 4, kemungkinan keduanya. Nah, 6-nya kita ubah jadi negatif 6. Jadi X sama dengan negatif 6 plus 4, pindah ruas jadi negatif 4. Maka X didapatkan adalah negatif 10. Nah, kalau sudah seperti ini, harus kita buktikan apakah X sama dengan 2 dengan X sama dengan minus 10 ini masuk dalam himpunan penyelesaiannya. Maka kita buktikan. Yang pertama, untuk X sama dengan 2, kita substitusikan ke soal. Mutlak X ditambah 4 sama dengan 6. Nah, X ini kita ganti dengan 2. Maka mutlak 6 sama dengan 6. Nah, mutlak 6? Iya, 6. 6 sama dengan 6. Berarti ini benar. Yang kedua, untuk X sama dengan negatif 10. Maka mutlak X ditambah 4 sama dengan, balik lagi ke soal ya, sama dengan 6. Nah, X ini kita ubah jadi negatif 10 ditambah 4 sama dengan 6. Negatif 10 ditambah 4 negatif 6. Nah, mutlak 6? Iya, 6 sama dengan 6. Benar ya? Iya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 10, 2. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya ada mutlak 2X dikurang 9 sama dengan 21. Maka di sini kayak tadi cara penyelesaiannya. Yang pertama, untuk yang bernilai positif, maka di sini 2X dikurang 9 sama dengan 21. 2X sama dengan 21 min 9, pindah ruas jadi plus 9. Maka 2X sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 2, atau sama-sama bagi 2 biar yang ruas kiri X-nya ini 2-nya hilang gitu kan, sama-sama bagi 2 gitu kan. 30 bagi 2, 15. Nah, yang selanjutnya untuk yang bernilai negatif, maka 2X dikurang 9 sama dengan negatif 21. 2X sama dengan negatif 21. Negatif 9 pindah ruas jadi plus 9. 2X sama dengan negatif 21 ditambah 9, negatif 12. Maka X sama dengan negatif 6. Seperti itu. Nah, jangan lupa buktinya. Bukti yang pertama untuk X sama dengan 15. Maka 2X dikurang 9 sama dengan 21. 2 dikali, ini artinya 2X ini 2 dikali X gitu ya. X-nya kita ubah jadi 15. Sama dengan 21. 2 dikali 15, 30. 30 dikurang 9, mutlak 21. Mutlak 21, 21 sama dengan 21. Benar ya? Iya. Ini benar. Yang kedua, untuk X sama dengan negatif 6. Maka mutlak 2X dikurang 9 sama dengan, sebentar, sama dengan 21. Maka 2 dikali X-nya negatif 6 dikurang 9 sama dengan 21. Mutlak 2 dikali min 6, min 12. Min 12 dikurang 9, negatif 21. Mutlak negatif 21, iya 21. Jadi ini
Benar, 21 sama dengan 21. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6. Usahakan dimulai dari yang terkecil. Negatif 6,15. Oke, soal nomor 5 ada mutlak X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 1. Nah, sama yang kayak tadi, untuk yang nilainya positif, maka X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 1. Nah, di sini ada dua variabel yang sama. Nah, maka 3X ini kita dekatkan yang sama atau yang serumpun atau yang sesuku gitu. Maka 3X kita pindah ruas jadi negatif 3X sama dengan 1. Nah, ini negatif 2 kita pindah ruas karena dia sama-sama konstanta. Oke, baik. Maka di sini positif 2. Nah, di sini karena dia koefisiennya tidak terlihat, tak kasat mata, ini sama aja koefisiennya 1 di sini ya. Jadi 1 dikurang 3 negatif 2X sama dengan 3. Nah, maka X negatif 2 pindah ruas atau sama-sama bagi negatif 2. Maka di sini 3 per negatif 2 gitu, atau gini ya, negatif 3 per 2. Yang kedua untuk yang bernilai negatif, maka X dikurang 2 sama dengan negatif 3X ditambah, gini, jangan lupa dikurungkan. Kenapa harus dikurungkan? Karena di sini ada dua nilai nih. Kalau kita tidak buat kurung, maka yang negatif hanya yang depannya saja, belakang tidak ikut gitu. Maka harus dikurung. Maka X dikurang 2 sama dengan negatif kali 3X, negatif 3X. Gini ya. Negatif kali positif 1, maka negatif 1. Seperti itu. Nah, sama kayak tadi yang serumpun kita dekatkan. Maka ini negatif 3X pindah ruas jadi positif 3X. Sama dengan negatif 1 turun, negatif 2 pindah jadi plus 2. X ditambah 3X. Sebentar ya, nak. Alhamdulillah udah selesai ajaannya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. X ditambah 3X tadi sama, jadi sini ada 1 ditambah 3, 4X sama dengan negatif 1 ditambah 2, 1. Maka X sama dengan 1 per 4. Nah, di sini kita buktikan untuk X sama dengan negatif 3 per 2. Maka mutlak X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 1. X yang kita ganti jadi negatif 3 per 2 dikurang 2 sama dengan 3 dikali ya, dikali X nya ganti dengan negatif 3 per 2 ditambah 1. Negatif 3 per 2 dikurang 2. Nah, 2 ini sama aja, ya kita bisa ubah jadi 4 per 2 gitu ya. Jadi negatif 7 per 2 sama dengan, nah ini atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi di sini negatif 9, 3 kali min 3 per 2. Jangan 3 kali 2, karena ini pernya ini sama aja per 1. 1 kali 2, 2 ditambah 1. Mutlak min 7 per 2 itu sama dengan 7 per 2 sama dengan, nah 1 bisa kita ubah karena di sini penyebutnya 2, bisa kita ubah jadi 2 per 2. Maka di sini negatif 9 jadi negatif 7 per 2 gitu ya. Oke, selanjutnya ada
X sama dengan 1/4. Maka mutlak X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 1. Bisa kita ganti jadi 1/4. Salah kali ini ya. 1/4 tambah 1. Nah, ini bisa kita ganti jadi, karena ini penyebutnya 4, jadi 8/4 gitu ya. 8/4. 1 dikurang 8 negatif 7 ya. Per 4. 3 kali 1 3/4 tambah 1. Mutlak min 7/4 itu 7/4 sama dengan 3/4 tambah 1. Karena di sini penyebutnya 4, maka bisa kita ubah jadi 4/4. 3 tambah 4 7/4. Nah, ini 7/4 ini sama dengan 7/4. Ini benar ya. Oke, coba kita cek sebelahnya. Ada keanehan ya? Iya, benar. Ruas kirinya positif 7/2, ruas kanannya negatif 7/2. Loh, kok gitu? Nah, lihat, kita cari himpunan penyelesaiannya kedua ini, maka ini tidak memenuhi. Nah, jadi HP-nya hanya 1. Apa? Hanya 1/4. Kenapa, Bu? Negatif 3/2 ini tidak memenuhi? Ya karena tadi pas kita buktikan dia tidak memenuhi. Ruas kirinya positif, ruas kanannya negatif. Seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya hanya 1, yaitu 1/4. Karena dia pembuktiannya yang 1/4 ini benar. Seperti itu ya, Nak. Nah, jadi kesimpulannya Bu Siska rekap dari beberapa yang sudah Bu Siska jelaskan, bahwa di soal-soal persamaan nilai mutlak itu nanti bakalan kalian tuh ketemu beberapa kasus di mana jawaban yang kita temukan ini nggak berlaku di persamaan awal. Nah, jadi diingat, kalau kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita harus mengecek lagi, kita harus membuktikan lagi ke persamaan awal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.